Halo, jumpa lagi dengan saya trainer Didi Kwan di channel official Monsoon Sim Business Simulation. Kali ini saya akan membahas tentang sebaiknya kita membeli langsung dari vendor ke toko atau dari vendor ke gudang lalu pindahkan barang dari gudang ke toko. Untuk mengetahui jawabannya, cara yang paling mudah adalah kita harus menghitung dan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing opsi tadi. Contohnya adalah seperti ini. Kondisi pertama, kita hanya ada satu toko di Kuala Lumpur. Kondisi kedua adalah kita ada satu toko di Kuala Lumpur dan gudang di Singapura. Dan nanti ceritanya saya akan mengisi masing-masing produk adalah 10.000 unit. Jadi untuk kondisi pertama, kita sewa 100 meter persegi toko di KL, di mana biaya sewa per harinya itu adalah 3.200 jadinya. Jadi 32 dikaliin 100. Kemudian kita beli masing-masing produknya 10.000 unit, maka ketika kita membeli apple juice itu adalah 15 dikaliin 10.000 unit menjadi 150.000, orange juice 170.000, melon juice 190.000, sehingga total biayanya itu adalah 513.200. Sekarang mari kita lihat jika kita menyewa satu toko dan satu gudang, biaya sewa 100 meter persegi toko di KL itu adalah sama 3.200 dan biaya sewa gudang untuk 500 meter persegi itu adalah 3.000. Kenapa 500? Karena dalam permainan Monsoon Sim 500 adalah minimal area yang harus kita sewa untuk gudang. Kemudian biaya transport mengirim dari Singapura ke toko KL itu adalah 6.585. Untuk tahu dari mana biayanya, Anda bisa lihat di sini. Jadi sebelumnya saya sudah menyewa gudang di Singapura dan menyewa toko di Kuala Lumpur. Untuk mengetahui biaya transportasinya, maka yang harus kita lakukan adalah kita klik di sini, warehouse dan logistik. Kemudian kita pilih move stock. Kemudian kita pilih dari Singapura, kita asal dulu saja, ke Kuala Lumpur, kemudian kita klik submit. Nah, pas ketika kita klik submit, nah itu kan terlihat kita ada biaya transportasinya adalah 6.585. Kembali lagi ke tabel ini, maka ketika kita beli barang ke gudang masing-masing produk 10.000 unit, maka harga yang dikeluarkan sama dengan seperti kita membeli langsung dari toko. Jadi jika kita kirim dari vendor ke gudang, kemudian dari gudang ke toko, maka biaya yang kita keluarkan itu adalah 3.200, ditambahin 3.000, ditambahin lagi biaya transport 6.585, ditambah biaya pembelian barang, yaitu 522.785. Sehingga kalau kita bandingkan, lebih besar biaya yang kondisi kedua. Jadi kalau dengan membeli 10.000 unit, maka sebaiknya kita beli langsung dari vendor ke toko. Nah, bagaimana jika kita membeli 30.000 unit? Jadi kondisi pertama sama seperti tadi, di mana satu toko KL dengan luas 100 meter persegi, dan untuk membeli 30.000 unit, tentunya tidak bisa langsung beli sekaligus. Karena dengan 100 meter persegi, kapasitas maksimalnya itu adalah 30.000 unit. Kalau masing-masing kita beli 30.000 unit, maka menjadi 90.000 unit. Oleh karena itu kita bagi menjadi 3 kali pembelian. Sehingga biaya untuk membeli apple juice, orange juice, dan melon juice itu semuanya adalah kita kali 3 karena membelinya satu per satu. Sedangkan kondisi kedua sama seperti tadi, di mana karena gudangnya luasnya itu adalah 500 meter persegi, maka gudang bisa langsung membeli masing-masing produk 30.000 unit. Dan karena membeli 30.000 unit per produk, maka akan mendapatkan diskon 20%. Dan kemudian jangan lupa ada biaya pengiriman barang, di mana saya membuat asumsi yang tinggi, yaitu mengirim barangnya per produknya kita adalah sebanyak 3 kali juga, karena kan tokonya hanya muat 100 meter persegi. Maka saya anggap kita ada kirim 9 kali, karena kan kita mengirim masing-masing produk 3 kali. Di mana biayanya adalah 59.265. Sekarang kita akan menghitung total cost-nya, di mana ternyata hasilnya kondisi kedua lah yang memiliki biaya lebih kecil. Itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam membeli barangnya itu mendapat diskon yang cukup besar.
Jadi kalau dengan situasi seperti di atas, sebaiknya ketika membeli barang, kita adalah lewat vendor, dikirim dulu ke gudang, baru dari gudang dikirim ke toko. Nah, bagaimana jika kali ini tokonya juga diperbesar menjadi 300 meter, sehingga toko ketika membeli juga bisa mendapatkan diskon 20% tadi. Jadi jika toko diperbesar menjadi 300 meter persegi, maka biaya sewanya itu adalah menjadi 9.600. Sehingga total biaya yang dikeluarkan setelah ini mendapatkan diskon 20% juga itu adalah 1.233.600. Jadi dengan perhitungan seperti ini terlihat bahwa mengirimkan barang dari vendor ke toko dengan toko yang sudah diperbesar itu merupakan pilihan yang lebih baik. Tapi mungkin kita bisa analisa lebih jauh lagi seperti ini. Nah, di mana kita sebelumnya kita coba cek dahulu market demand-nya. Nah, untuk kita melihat market demand produk kita, mungkin kita bisa cek di sini, kemudian kita klik yang unit sold. Nah, dari sini terlihat kan bahwa apple juice itu setiap harinya laku 257 unit, kemudian orange juice-nya laku 611 unit, dan melon juice-nya itu laku 251 unit. Jadi dari data yang kita dapat, maka dengan total produk 30.000 unit, kita akan bagikan dengan market demand-nya. Jadi terlihat dengan 30.000 unit, apple juice baru akan habis setelah 116 hari kemudian, orange juice setelah 49 hari kemudian, dan melon juice setelah 119 hari kemudian. Dengan kondisi tadi, mari kita coba menghitung biaya selama 40 hari. Jadi dari tabel biaya, kalau kita menghitung untuk 40 hari, itu perbedaannya adalah di beda biaya rental tempatnya. Oleh karena itu, kita biaya rental tempatnya semua dikaliin 40. Di mana setelah kita kalkulasikan, maka terlihat biaya sewa yang kondisi pertama ini jauh lebih tinggi dibandingin yang kondisi kedua. Sehingga dengan ini memperlihatkan bahwa mengirimkan barang dari gudang menjadi pilihan yang lebih baik jika kita bermain dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi saya akan rangkumkan strateginya kapan lebih baik kirim langsung dari vendor dan kapan sebaiknya kirim dari gudang adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mengetahui biaya sewa toko dengan kondisi pertama. Kedua, kita harus mengetahui total biaya sewa toko dan gudang untuk kondisi yang kedua. Ketiga, kita juga harus mengetahui biaya transportasi. Keempat, kita hitung perbedaannya. Kelima, kita bagi poin ketiga dan keempat tadi. Dan keenam, konklusinya itu adalah jika kita menjadwalkan mengirim barang dari gudang ke toko setiap 2 hari sekali atau kurang, maka sebaiknya kita kirim barang langsung dari vendor. Tapi kalau kita jadwal mengirimkannya setiap lebih dari 2 hari, mungkin 3 hari atau 4 hari sekali, maka lebih baik mengirimkan barang dari gudang ke toko. Oke, semoga penjelasan kali ini bisa membantu Anda untuk menentukan strategi pengisian stok barang di toko. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.